Ya, pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, ini tanggal 6 April 2021 saya di rumah dinas Pak Bupati nih, Bupati Tapanuli Utara Pak Nixon Nababan. Kita ingin berbincang dulu tentang perkembangan terbaru di daerah Tapanuli Utara agar pemirsa YouTube channel Thompson Sirus mengetahui berbagai perkembangan atau progres di Tapanuli Utara, karena memang anak rantau juga ini sedang banyak yang tidak bisa pulang kampung. Paling tidak dari media YouTube channel Thompson Sirus ini Anda bisa melihat berbagai informasi yang sedang dikerjakan Pak Bupati beserta jajaran Pemkab Tapanuli Utara. Mudah-mudahan perbincangan kami ini nanti bisa katakanlah melepas kerinduan Anda di daerah perantauan bahwa di Tapanuli Utara sudah banyak perkembangan. Oke. Selamat siang ini Pak Bupati, Pak Nixon Nababan. Apa kabar Pak? Baik. Baik ya. Bersama kita juga ada Pak Kadis Pariwisata ya di Pemkab Tapanuli Utara. Gimana Pak Utara kabarnya? Baik, sehat. Baik ya. Kepala Bapeda Taput Pak Luhut Aritonang, gimana kabarnya Pak? Sehat ya. Oke, kita berbicara dulu nih Pak di Pemkab Tapanuli Utara ini, apa yang sedang direncanakan ini tahun 2021 ini. Seperti apa, mungkin juga ini ada gambaran bagi masyarakat kan. Nah, COVID di Tapanuli Utara gimana perkembangannya? Kita mulai dari COVID dulu deh. Ya. Nah, COVID ini sudah ulang tahun ya. udah ulang tahun 1 tahun. Ulang tahun 1 tahun lebih. Iya. Ketika kita masih ingat dulu pada saat COVID ini menjalar sampai ke bumi Tapanuli Utara, kita sudah seperti dihantui. Iya. Ya kan? Mengerikan ya. Mengerikan. Tapi kita dengan semua stakeholder Ya. bahu-membahu berpikir keras bagaimana agar masyarakat kita ini bisa tetap berpikir positif, tetap ketakutan yang sangat dalam bisa kita atasi, kita tangani. Yaitu kita buat banyak terobosan bagaimana menyiapkan hand sanitizer itu dari alkohol nanas, fermentasi nanas. Ya. Kemudian masker semua tukang jahit sama BLK. Backgroundnya ulus. Ya. Backgroundnya sampai juga ulus. Gorga. Ya. Gorga kita buat masker dan lain sebagainya agar UMKM hidup. Nah, kemudian juga di refocusing, kemudian di realokasi anggaran sesuai dengan Permendagri segera kita selesaikan untuk penanganan COVID. Tambah satu lagi mata anggaran. Ya, apa itu? Rasionalisasi. Jadi sebenarnya arahan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri itu hanya realokasi dan refokusi. Tapi saya tambah lagi satu anggaran. Apa ini rasionalisasi? Bahwa secara hitung-hitungan, ketika itu ahli mengatakan bahwa COVID ini bisa lebih dari setahun. Dan terbukti lebih dari setahun. Nah, ini kita lihat ada anggaran-anggaran di dinas-dinas, ya, termasuk di kecamatan, yang menurut kita ini tidak akan bisa digunakan dalam bentuk perjalanan, ya, atau bentuk rapat-rapat. Akhirnya ini kita tarik semua. ya. Kita tarik semua, dan itulah kita gunakan untuk penanganan COVID. Terutama rumah sakit kita sekarang. Ya. Ketika itu masih harus ke Medan toh? Iya, semua. masih. Tapi bulan 4 itu berhasil sudah kita buat di sini alat PCR. Ya. Kemudian 5 bulan setelah pandemi kita tetapkan itu, kita sudah bangun ruang isolasi bertekanan positif negatif sesuai dengan WHO. Artinya tidak harus ke Medan lagi. Itu sejak April ya? Sejak tahun lalu. Ya, tahun lalu. April lah ya. Jadi kita bangun hanya 2-3 bulan gedungnya itu. Nah, sekarang sudah semua Tapanuli Raya, bahkan dulu sampai dari Desa dan Siantar kita tangani. Ya.
juga sudah langsung kita bangun ada penyakit kanker sekalian, Di rumah termasuk sakit penyakit AIDS. RSUD Tarutumnya. Iya. Nah, jadi di 2020 betul-betul memang semua anggaran untuk penanganan COVID. Tapi 2021 ini lanjut juga bahwa anggaran itu semua untuk penanganan COVID. Pembangunan stop. Stop. Jadi hanya mungkin sekitar 5-10% anggaran 10% ya. pembangunan. Padahal sudah banyak yang kita rencanakan, terutama di infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan, kita dapat dana PEN Ya. besar 400 miliar dan sudah tersalur 326 dalam bentuk fisik sudah kita bangun. Ya. Sementara kalau dihitung 326 ini sebenarnya 6 tahun anggaran. Tentang anggaran. Ini luar biasa. Luar Inilah biasa. berkat Tuhan itu loh. Jadi tahun ini kita refocusing lagi, realokasi lagi sekitar 45 miliar. Ya. Artinya hanya bisa kita gunakan untuk pembangunan sekitar 60%. Ya. Nah ini berarti juga apa yang diinginkan masyarakat melalui musrenbang desa dan lain sebagainya, ini tentu juga akan berkurang. Mudah-mudahan sisa PEN, kan tadi kita dapat 400, tapi yang bisa kita serap 32 sekian, nah sisa masih ada 75 sekian. Mudah-mudahan tahun ini bisa kita dapat lagi itu, Iya. sehingga ada percepatan pembangunan di Kota Utara, memerdekakan desa-desa terpencil itu seperti visi misi saya. Ya. Kalau desa kuat, kota akan kuat. Nah itu yang kita lihat, dan BPS Biro Pusat Statistik sudah mengeluarkan rilis bahwa pertumbuhan ekonomi kita tidak minus, Positif kemarin ya. positif 1,5 atau 1,6. 1,5% ya. Iya. Mudah-mudahan tren itu juga tahun ini bisa naik. Iya. Kita harapkan begitu. Maka anggaran tahun ini banyak juga saya siapkan itu untuk peternakan, Iya. perikanan, UMKM, tapi lebih banyak tetap di infrastruktur jalan jembatan. Seperti itu. Nah, tahun ini juga saya lagi menggarap yang namanya desa presisi. Iya. Karena apa? Selama ini kan pembangunan kita itu kan tidak berbasis data. Iya. Kebanyakan kan berbasis katanya, Katanya. ya kan? Kemudian berbasis kepentingan. Ya. Nah, saya lagi menggarap dengan IPB, Ya. desa presisi namanya. Ada 128 parameter yang menjadi alat ukur kelebihan, kelemahan, ya, potensi segala macam desa itu. Jadi dengan menggunakan sistem drone dan juga dengan pendataan manual. Kalau dulu China kan manual dia, kan? Sehingga itulah China sekarang. Nah ini kan sudah ada teknologi baru. Kita drone dari atas, luas desa itu, ya kan? Terus pertanian apa saja yang ada di desa itu, rumah tinggal dari atas itu bentuknya layak apa tidak kan ketahuan tuh. Iya. Manual pribadi-pribadi itu. Siapa yang melaksanakan nanti Karang Taruna kita latih. Iya. Menguploading data. Sehingga data yang 128 parameter ini yang mau saya bawa nanti ke pusat. Jadi lebih akurat kan? Lebih akurat. Jadi artinya ketika keluar semua desa presisi se-Indonesia, Ya. ketahuan nih. Ya. Misal salah satu contoh, saya kasih contoh misalnya, katanya kita harus impor beras. Ya. Tetapi dengan desa presisi, kan kalau ketika diketik berapa sih panen beras Berasnya. hari ini, kan ketahuan dari data desa tadi, Ya. presisi. Ketahuan tak gitu. Oh, sekian juta ton. Berapa kebutuhan? Sekian juta ton. Nah, langsung bisa kita putuskan impor apa tidak. Iya. Nah, kemudian telur misalnya. Begitu seluruh desa se-Indonesia mengeluarkan data tentang hasil telur ayam, kita bisa lihat, oh ternyata kita surplus. Iya. Ya mohon maaf aja, mafia tidak akan bisa Iya. lagi bermain-main di sini. Nggak bisa lagi ya. Satu desa kita lihat misalnya, ada 100 kakak Iya. desa. Ternyata setelah kita cek, hanya 10 kakak yang punya tanah, yang punya lahan.
Padahal profesi yang 100 kakak petani, Ya. 10 kakak punya lahan. Lahannya kalau kata kajian, kalau mau sejahtera seorang petani minimal dia 2 hektar. 2 hektar. Nah ternyata ketika kita data yang 10 kakak ini juga hanya 1 hektar. 1 hektar. Ada yang kurang. lebih, masih kurang. Nah ini tugas negara ini, Iya. nyiapin lahan Iya. karena profesi petani. Ya. Jadi kita berbasis basis. Berarti ada yang harus kita keluarkan hutan atau apapun namanya itu. Nah, ini mungkin kita menjadi pilot project mengeluarkan data. Sehingga arah kebijakan APBN itu sebenarnya tepat sasaran. Tidak lagi katanya. Ya kan? Tidak lagi ganti bupati, ganti gubernur, ganti presiden, ganti lagi. Orang sudah data kok. Ya saya pikir tidak perlu lagi pemilihan kepala daerah. Tidak perlu, karena semua sudah tidak perlu visi misi, karena sasaran sudah jelas. Oh di desa itu masih MCK tidak ada. Iya. Oh di desa itu listrik tidak ada. Oh di desa itu jalan rusak sekian. Udah, tinggal sasaran APBN, gitu, menyelesaikan itu. Jangan-jangan, ya kan, desa di wilayah misalnya Pulau Jawa, Ya. jangan-jangan sudah berlebih. Ya. Ya, ternyata dana desa yang di daerah Papua atau daerah Kalimantan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, jangan-jangan sampai 10 tahun pun turun ini tak akan selesai masalah. Iya. Nah tentu ini dengan berbasis data kan ketahuan. Iya. Nah ini yang saya lagi inisiasi, satu contoh desa sudah selesai kita buat di Pulau Subandang. Sudah mulai ya. Nah ini Bapeda lagi mengatur waktu dari kementerian datang, karena harus datang dong, Iya. ya kan? Dari IPB juga datang, kita datang presentasi, kita launching. Dan ini juga ya nanti akan saya bawa ini di Rakernas kami, Desa Presisi ini, sehingga ini menjadi sebenarnya semi GBHN, Iya. seni garis-garis besar haluan negara, ya kan? Karena sudah berbasis data, APBN sekian, kurang nih menyelesaikan 2-3 tahun. Iya. Kalaupun harus pinjam, tapi tepat sasaran. Tepat sasaran. Karena sekali lagi kita harus pahami, kalau kita pernah gagal sistem pembangunan top down, Iya. dan itu pasti gagal. Jadi harus bottom up ya. Harus bottom up. Di Eropa, di Amerika, di Asia negara-negara maju, sistem pembangunannya bottom up, sehingga negara itu kuat. Kuat. Ketika desa kuat, kota kuat, maka Indonesia kuat. Nah itulah. Dan prioritas kita masih infrastruktur jalan jembatan. Ya, masih banyak desa-desa kita yang sudah kita bebaskan kemarin dari KTP saluran. Ini lagi kita coba cari bagaimana anggarannya ini agar bisa ini kita perkeras, kita bisa tingkatkan yang sudah diperkeras menjadi aspal seperti itu. Ya. Yang sudah aspal itu kita hot mix. Nah, itu. Jadi masih 60% selesai. 60% ya. 60% selesai, tinggal 40%. Dan masih ada desa-desa kita yang masih jalannya tanah karena kita baru buka Masih jalan baru itu, buka ya? baru buka, jadi masih tanah. Ini yang sekarang lagi kita genjot pembangunannya. Mudah-mudahan lah COVID ini segera berlalu. Distrik berapa persen lagi Amang yang belum teraliri di Tapanuli Utara? Kalau desa tinggal satu desa itu Duka Tua, karena jembatan tidak bisa mengangkut tiang. Tapi tahun ini sudah saya anggarkan jembatan besar, Iya. panjangnya 22 meter. Nah ketika jembatan ini selesai pasti tiang langsung masuk. Tapi dusun ada beberapa dusun lagi. Kalau di tingkat desa udah semua desa, tinggal kalau tidak salah ini hanya desa Utatia. Tapi tahun ini mudah-mudahan selesai dibangun jembatan, akhirnya tiang-tiang listrik bisa diangkut ke dalam. Seperti itu. Jadi kalau dana-dana PEN itu difokuskan kemana aja? Dari Jukdis, dana PEN itu harus fisik Fisik. dan padat karya. Dan semua nggak boleh itu pengadaan. Nggak boleh Jadi pengadaan. semua harus fisik. Jadi termasuk dia masuk ke irigasi juga bisa? Irigasi, jalan usaha tani, jalan lingkungan, nah gitu. Untuk lampu penerangan jalan. Penerangan jalan boleh ya. Jadi artinya fisik ya. Iya. Itu
Oke, Kak Seda, ini kalau kita berbicara Grand Design Takut di tahun 2021 kan tadi kan anggaran terbatas banget ini. Kira-kira yang difokusin atau yang katakanlah diprioritaskan tahun ini apa kira-kira Mang? Selain tadi yang diceritakan Pak Bupati. Izin Bupati, ya selain infrastruktur yang menjadi fokus kita memang di tahun utara ini kan kita juga tidak terlepas dari sektor pertanian dan UMKM. Ya, pertanian. UMKM ini sekarang Pak Bupati kita lagi mengenjot agar para pemilik usaha seperti Indomaret dan Alfamart itu sudah ditekankan Pak Bupati kita agar semua produk-produk UMKM itu hadir di Mereka tampung ya. Mereka tampung itu sudah diputuskan Pak Bupati kemarin. Jadi untuk mendukung UMKM ini. UMKM ini juga kita bangun karena dampak COVID ini kan besar. Stimulan modal juga sudah disampaikan, bagaimana juga pelatihan mereka karena kita masih dibayang-bayangi COVID ini. Ya. Terus sampai sekarang sudah disampaikan Pak Bupati dari sisi anggaran juga kita sangat terganggu dalam perencanaannya. Tapi apapun itu harus dikembangkan dari sisi kemanusiaannya, termasuk juga bantuan-bantuan kepada masyarakat yang secara langsung itu disampaikan yang bersumber dari APBD kita. Artinya izin Pak Komson, kita masih dibayangi COVID ini dan perencanaan juga belum seleluasa tahun-tahun sebelumnya. Tapi kita melihat dampak ini yang mau kita atasi dulu agar bisa normal. Nanti kita akan merencanakan lebih matang kembali bagaimana peningkatan masyarakat ini. Termasuk juga bantuan peternakan juga disampaikan Pak Bupati dan pengembangan kolam. Kolam ini sekarang sangat menarik sekali bagi masyarakat Tapanuli Utara ini. Program Pak Bupati melalui dinas terkait membuka kolam-kolam masyarakat agar ekonomi ini bisa berkembang. Jadi pemerintah daerah punya alat berat untuk membuka lahan kolam ini dan diberikan juga bibitnya. Ini juga sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat ini. Banyak hal lagi yang mungkin dilakukan oleh pemerintah kabupaten ini kepada masyarakat agar pertumbuhan ekonomi ini bisa berkembang mendukung APBD kabupaten, karena kan dari sektor pertanian ini sangat berperan sekali dalam peningkatan ini. Ada yang dibangun Pak Bupati kami ini sekarang bagaimana lelang para hasil pertanian masyarakat ini juga tetap dilakukan agar mengunci para tengkulak tidak memainkan pasar, tapi butuh sebenarnya pasar itu apa, memahami masyarakat itu sendiri. Nah, itu yang mungkin dilakukan pemerintah kabupaten ini dalam rangka COVID yang sangat besar dampaknya. Ya, menarik ini Pak. Ya. Pak Luhut. Ini kan saya dengar lagi nih kembali pada saat Pak Luhut bin Sarpanjaitan datang yang terakhir kali ke Humbang. Ya, dia menyatakan bahwa KJA yang keramba jaring apung yang di Danau Toba itu diminta ya katakanlah untuk ditutup tahun ini ya, banyak. Artinya apa? Dari sana kan banyak sumber-sumber ikan yang selama ini dikonsumsi di sekitar Danau Toba. Ini juga sekaligus tadi peluang besar sebenarnya yang kolam ikan tadi. Jangan sampai dari Deli Serdang lagi datang ikan mas ke sekitar Danau Toba. Saya pikir seperti itu aminnya. Iya. Jadi betul, kita udah beberapa kali Tipkom dengan kementerian bagaimana kerambah ini juga tidak leluasa dimanfaatkan di Danau Toba, tapi bagaimana didesain mereka. Sebenarnya hasil Tipkom kami tidak menutup, tapi mengatur mereka berapa kita kebutuhan kita, berapa luasan yang diberikan kepada mereka untuk mengelola kerambah ini. Sejalan dengan yang disampaikan. Nah, ini kan tetap pemerintahan berjalan, kehidupan berjalan meski COVID ya. Apa yang kira-kira sedang dibangun sekarang ini, baik fisik di daerah apa ini, apakah dari itu nasional atau provinsi, apa yang kira-kira sedang berjalan sekarang di apa ini, di Tapanuli Utara? Dari APBN itu pelebaran jalan Seatas Barita ya, sesuai usul kita, Siborong-Borong, kemudian juga Jalan Lingkar Siborong-Borong ya. Kemudian juga tahun ini akan ada penyelesaian masalah banjir. Sesuai surat kita. Yang banjir Tarutung. Ya, Tarutung. Tahun ini akan dikerjakan. Kemarin Kepala Balai sudah bersama saya meninjau. Ya. Kemudian juga jalan provinsi sesuai surat kita ke Pak Gubernur, ada beberapa titik yang akan diselesaikan tahun ini. Itu yang mana aja? Daerah terutama Simpang 4. Simpang 4 Kota Barat. Ya, menuju
sampai ke atas itu ya, Iya. agar banjir tidak air dari atas tidak masuk semua ke Kota Tarutung. Kemudian juga arah Garoga membentuk drainase dulu. Oke. Nah, tapi saya sudah surati Pak Menteri PUPR Ya. meminta agar diberikan DAK khusus Ya. ke Provinsi Sumatera Utara, tapi ditujukan ke Utara. Tapon Utara, Jalan Provinsi Tapon Utara. Saya sudah surati. Iya. Ditujukan juga di situ kepada Menteri Keuangan, Ya. Ketua Komisi Banggar dan lain sebagainya. Saya sudah buat surat. Dan mudah-mudahan disetujui pemerintah pusat sehingga tahun depan ada anggaran khusus ke Provinsi Sumatera Utara, tapi ditujukan untuk pembangunan jalan Provinsi Tapanuli Utara. Nah, kemarin dengan kepala waktu kita musrenbang daerah dari provinsi, saya sudah sampaikan perwakilan provinsi agar disampaikan ke Pak Gubernur, karena ada tembusan ke Pak Gubernur. Kalau bisa juga Pak Gubernur itu menindaklanjuti surat saya, Ya. Bupati Tapang Utara, karena memang kondisi jalan itu sudah sangat parah, Sudah parah ya. parah sekali. Ya, jadi kita juga harapkan tahun ini mudah-mudahan dari Kementerian Pertanian bisa memberikan kita alsintan sesuai kebutuhan masyarakat kita dengan bibit-bibit pertanian dan lain sebagainya. Ya, rice milling, pabrik pakan ternak itu kita sudah surati, kemudian mudah-mudahan lah barang ini dikirim ke kita. Karena sekali lagi Rencana di mana tuh? Yang apa tadi, pakan ternak? pabrik pakan ternak ini kita rencanakan karena banyak di daerah Pangaribuan, Garoga atau Skautar ini ada bahan bakunya dari sana kebanyakan. Nah, jadi kenapa saya sangat berkeinginan ada pabrik pakan ternak, biar animo petani kita juga mau beternak. Iya. Selama ini mereka enggan beternak karena harus beli pakan ternak dari luar. Dan mahal. Dia produksi tinggi kan. Tinggi. Nah, jadi kenapa dari APBD saja saya buat pengadaannya agak mahal. Ya. Agak mahal dan menyita nanti, padahal ada yang masih primer saya kerjakan infrastruktur jalan jembatan tadi. Ya. Nah, jadi kan saya bagaimana caranya anggaran ini kan tepat sasaran dulu ya, menyelesaikan. Jangan, nggak mungkin lah anggaran sekian bisa menyelesaikan semua masalah, tak mungkin itu. Iya. Bodoh itu namanya. Anggaran yang terbatas, fokuskan dulu satu deh, selesaikan gitu. Jadi itu barangnya. Jadikan dulu selesai. Kalau udah selesai, baru masuk ke target Iya. berikut, nah gitu. Nah, jadi target kita masih infrastruktur jalan jembatan, memerdekakan semua desa, ya toh. Nah, kemudian bantuan-bantuan pemerintah pusat lah kita harapkan. Jadi APBN, APBD provinsi, ya. Surat-surat kita sudah banyak masuk, ya. Mudah-mudahan lah bantuan bisa banyak masuk. Iya. Ini sejak Covid turun nggak ini PAD yang Oh, jelas turun. turun ya? Berapa persen? Setengah 50% turun. Waduh. Karena banyak kita gratiskan. Oh iya ya. Banyak kita gratiskan jadinya. Restoran atau segala macam. Iya. Pajaknya. Pajaknya kita PDN. hapus banyak. PDN yang kilowatt sekian itu, pelanggan PDN itu Oh. kita hapus itu, Dihapus ya. dihapus. Jadi banyak kita hapus. Paling PAD kita itu jadinya sumbernya dari PBB, Ya. kemudian PPH ya, pajak penghasilan dari itu ya. IMB. Iya. Dari itu. Jadi kalau dari tempat-tempat wisata, hotel, restoran, nggak tega kita. Udahlah kita. Karena mereka juga perlu disupport juga biar hidup ya. Iya. Beban mereka tinggi. Iya. Oke, selain fisik tadi yang kira-kira sedikit lagi mungkin yang menjadi biar ada gambaran di pemirsa YouTube channel Thomson Sirus ini kan tekan fisik, jalan tetap diprioritaskan, pertanian tadi tetap diprioritaskan, pariwisata mudah-mudahan bisa berjalan Bang ya kan. Nah, kalau dari segi pendidikan tadi kan sudah kita bicarakan. Ini yang menjadi problem kebanyakan kadang ini mengenai pengangguran gimana ini Mang sejak Covid, apakah jadi tambah lagi nih gimana cara mengatasinya kira-kira ya. Jadi maka kemarin ada keputusan Bapak Presiden toh, Ya. dan kita sampai pemerintah daerah juga kita lakukan itu bagaimana, apalagi PEN kemarin yang kita dapat Ya. itu betul-betul banyak menyerap tenaga kerja Ya. dan juga banyak konsumsi makan minum ya toh, Jadi perputaran uangnya berputar di di daerah, daerah itu, sini, ya. di daerah Tapang Utara ini. Jadi maka pertumbuhan ekonomi kita tidak minus. Oh, mungkin salah satu penyebabnya. Salah satu itu yang Salah satu. naik ya, Nah, penyebab. konsumsi itu ya. Iya.
Nah, jadi kita upayakan padat karya. Padat Ini karya saya- rata-rata ya. ya. Ini lagi saya suruh buat instruksi bupati. Ya. Kan ini banyak lelang, ini tender Ya. proyek. Nah, instruksi bupati, pemenang tender kita harapkan jangan membawa pegawai dari luar. Dari luar. Pakai orang Tapan Utara seperti itu. Nah, ini lagi kita buat aturannya sehingga tidak melanggar regulasi juga. Kemarin saya diskusi juga dengan kementerian soal Ya. ini, sepakat juga arahan Pak Presiden juga kemarin kami di istana bahwa semua kegiatan itu coba diarahkan itu untuk padat karya Ya. seperti itu, memberdayakan tenaga kerja lokal. Tapi sekali lagi kita harapkan ini semuanya kalau langsung keluar jadi perpres atau permen, Ya. sehingga kita langsung buat di Tanda kutip, wah ya, ini melangkahi ditahu atau kok gitu. Jadi tapi tetap akan saya kerjakan, akan buat aturan bahwa walaupun pemenang tender dan lain sebagainya, upayakan tetap janganlah pula hanya untuk menggali parit Iya. didatangkan dari Siantar. Kan sekarang ini jujur dengan banyaknya usaha tutup Ya. untuk meningkat pengangguran, apalagi udah banyak pulang dari kota-kota besar karena di sana sudah kena PHK dan lain sebagainya, akhirnya pulang ke kampung. Dan memang kita lihat mereka jadi rajin bertani. Rajin bertani. Banyak permintaan ke saya alat-alat pertanian sekarang, traktor-traktor untuk mengolah lahan tidur mereka itu. Ya lu ada juga positifnya, ya. Nah, apalagi di daerahnya ya minimal jalan lebar sudah kita buka, Ya. sudah ada kita aspal, listrik sudah masuk. Mereka sudah mulai semangat lagi untuk bertani. Hasil pertanian gampang Gampang diangkut. Nah, tinggal sekarang ini kadang ini harus saya sampaikan juga bahwa ketika kita cek sebenarnya lahan yang diolah itu ada yang putih, ada yang hijau. Tapi gimana ya caranya? Kalau kewenangan di saya soal kehutanan akan saya kasih tuh lahan. Iya. Ya, dia pakai. Yang penting kemiringannya. Iya. Jangan sampai menyalahi ini ya, maksimum dia di kemiringan 15%. Kalau sampai 20% itu pasti akan longsor. Kecuali ditanam tanaman keras. Hanya 20% sampai ke 30% boleh diolah tapi tanaman keras. Nah, di atas 30% itu harus betul-betul pohon. Iya. Kalau sampai di luar itu akan terjadi longsor. Nah, ini kan kehutanan sudah ditarik. Bukan lagi kewenangan kabupaten Sudah di provinsi. sudah di provinsi. Dan saya ini kan sudah online ya. Iya. Artinya sudah kementerian. Iya, di kementerian ya. Oke, Mang, ini ada beberapa kali saya dapatkan komentar yang berhubungan dengan Kalimantan Utara. Ini pasar Tarutung katanya masih katanya becek atau gimana lah ya. Saya belum pernah masuk ke pasar Tarutung. Ini seperti apa nih, Bang? Iya. Pasar Tarutung. Betul sekali, memang pasar Tarutung ini persoalan klasik dari dulu. Dari dulu ya. Ya. Dan tiap tahun ada anggaran masuk di situ Iya. untuk perbaikan. Tetapi kalau memperbaiki itu secara holistik, secara luas, Iya. menjadi pasar modern tradisional, Iya. nggak sanggup anggaran kita. Kita harus stop 1 tahun anggaran untuk membangun infrastruktur jalan jembatan, pertanian, sekolah dan lain. Stop anggaran semua khusus karena kajian yang kita buat untuk pasar Tarutung dan Seborong-Borong. Iya. Seborong-Borong itu kalau nggak salah 125 miliar, yang ini 150 miliar Tarutung. Iya. Nah, berarti 1 tahun anggaran termasuk insentif TTP semua ASN Iya. kita tarik semua baru Situ ya. itu kan tidak mungkin. Iya. Dan kalau hanya mengerjakan secara parsial sedikit-sedikit ya itulah yang terjadi kan. Iya. Nah, tapi tahun lalu sudah kita aspal lagi ya, tahun ini juga kita coba jalannya kita benarin lagi karena sumber banjir itu di situ kan. Iya. Nah, saya sudah usulkan ke Pak Presiden pembangunan pasar Tarutung dan Seborong-Borong, dan saya lihat di Renja Kementerian PUPR tahun depan sudah Sudah masuk. gitu itu juga. Mudah-mudahan Pak Presiden baca dengar ini dan beliau langsung Harus. tahun depan teken itu Iya. pasar modern tradisional Tarutung Seborong-Borong ya, one stop market. Nah, Oke. ini one stop market. Kemudian juga kita sudah usulkan sport center di Tarutung ini mengganti Ya. lapangan bola kita ini karena lapangan bola kita ini
tidak sesuai dengan juknis. Di. Panjang, lebar, segala macam menyalahi regulasi. Jadi buat apa saya bangun? Iya. Pindah. Iya. Nah, setelah kita buat kajian, Lokasinya bikin- udah ada? Udah, lokasinya udah kita beli tanah. Iya. 5 hektar, tanah sudah kita siapkan. Kajian sudah, proposal sudah sampai ke Menteri Pemuda Olahraga waktu beliau datang ke Taput, dan beliau sudah ujukan juga ke Menteri PUPR. Mudah-mudahan lah tahun depan paling lambat 2023 Sport Center, pacuan kuda, gor Seborong-borong. Borong-borong. Nah, tinggal lagi nyari tanah kami sekarang untuk lapangan bola Seborong-borong. Borong-borong. Karena lapangan bola itu akan dibuat jadi gor. Oh. Nah, pacuan kuda nggak mungkin kita buat stadion olahraga di tengah pacuan kuda, toh. Iya. Ini lagi Bapeda saya perintahkan sama Dinas Perkim cari lahan, mungkin lahan Pemda yang di bandara. Kalau Iya. memang nanti kita lihat keuangan kita agak terbatas juga untuk beli tanah, mungkin nanti lahan yang di bandara itu kita ambil 2 hektar, kita bikin stadion bola situ. Tentu tidak mengganggu penerbangan lah. Penerbangan. Kita cari nanti tempatnya ini. Pasti ya. Jadi Amin. Desain sport center, desain gor, desain pacuan kuda, sama desain pasar Tarutung Seborong-borong, ya. sama desain Tanggul Segiaon, nanti kirim ke Pak Thompson semua. Jadi Itu memang boleh diputar lah di sini. Iya, Ya. boleh. Karena itu memang melegendakan ya Aiksi Giaon itu. Jadi dari tahun ke tahun kan problem terkadang kan Aiksi Giaon ini kan jadi Cuman begini Bung Thompson, Iya. banyak masyarakat ini kok hanya nata-nata begitu doang ya. Iya. Airnya ini punya provinsi. Iya. Air Segiaon. Air Segiaon punya Itu provinsi. tanggulnya punya kementerian. Kementerian. Kalau saya bikin anggaran di situ temuan, Iya, nggak mungkin. nggak mungkin. Nah ini perlu juga. Itu yang nggak dipahami masyarakat Ya, terkadang. saya hanya bisa menyusun gambar, Iya. menyusun visibility tadi, kajian, dan saya usulkan ke pemerintah pusat. Ya, jadi seperti itu kadang masyarakat ini emang termasuk jalan provinsi kalau rusak kan yang kena tetap bupati padahal itu tanggung jawabnya provinsi Udah ya. tiap tahun kita surati, maka kita coba lagi pakai pakai strategi. Iya. Udahlah saya surati aja lah Menteri PUPR. Iya. Mudah-mudahan disetujui. Iya. Ada dia cover bantuan khusus ke Tapang Utara, ya kan? Iya. Dikasih ke provinsi anggaran ini, tapi khusus Jatuhnya ke Taput. di Taput ya. Nah, Itu keren banget juga. Jadi ternyata pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, jangan dikira Pak Bupati itu tinggal diam kalaupun tidak melalui kewenangan yang dia miliki, katakan itu hajatannya provinsi atau kementerian. Nah, Bupati tetap memberikan surat-surat untuk memperbaiki, ya katakanlah mendesak ya agar berbagai tanggung jawab provinsi itu dikerjakan dan diperbaiki. Jadi jangan dibilang nanti itu bukannya kalau giliran rusak itu tanggung jawab bupati, giliran nanti udah diperbaiki ya itu enggak mana bukan bisa bijak kerjaan. yang datangnya itu kerja. datang sendiri katanya. Itu yang sering kita bicarakan, kita lihat kan tentang tentang Bandara Silangit contohnya. Iya, padahal kan kalau nggak masuk surat-surat dari Nggak masuk nggak surat, mungkin nggak kan dia mungkin. datang sendiri. Iya. Kalau nggak kita ajukan nggak mungkin. Iya nggak mungkin kan. Ya karena kan saling berebut kan ke pusat Iya. sana untuk. karena keterbatasan. Iya. Iya. Oke Pak Luhut, apa kira-kira tambahan lagi dari yang disampaikan Pak Bupati tadi? Ada kira-kira lagi tambahan di 2021 ini apa yang menjadi prioritas-prioritas atau yang sedang dikerjakan lah di Taput? Ya, terima kasih Pak Thompson. Kita masuk di 2021 ini di anggaran kita, saya sampaikan tadi yang sangat terbatas. Tapi kan upama Batak bilang molotik pebana alai dojo merlapatan, marilah kita saling mendukung terhadap program-program pemerintah, Ya, termasuk juga perawatan infrastruktur yang telah dibangun pemerintah. ya, Karena kan ini yang mungkin yang hilang bagi masyarakat kita Batak, bagaimana tingkat peduliannya terhadap program-program pemerintah atau bangunan-bangunan pemerintah. Kita memiliki itu, maka harus kita rawat karena kita yang memiliki dan kita manfaatkan sendiri. Nah, kalaupun sangat terbatas anggaran kita di pemerintah kabupaten ini dibanding dengan kabupaten-kabupaten lain,
Kalau kita bersatu memanfaatkan ini, maka manfaatnya juga bisa besar. Ya, bisa melebihi kabupaten-kabupaten lain kalau kita dalam penyatuan untuk memandang Tapanuli Utara ini satu pandangan, satu arah, satu tujuan kita ke depan, agar tidak ada yang mubazir dalam anggaran kita ini. Kita berhadapan sekali lagi dengan COVID ini yang kita tidak tahu kapan berakhirnya ini, tapi kita akan menghadapi terus bagaimanapun keadaannya ini, bagaimanapun keterbatasannya. Jadi mungkin dari kami, dari Bapeda yang sangat terbatas untuk melakukan perencanaan itu sendiri. Atas arahan pimpinan kami, Pak Bupati ini kan sangat luar biasa mengarahkan kita dalam pembangunan Tapanuli Utara. Mungkin ada lagi ide-ide lain yang akan mungkin disampaikan Pak Bupati ini setelah Untara ini akan selesai. Karena ini kan ada tingkatannya. Setelah selesai bandara, ya prediksi kita dulu nggak mungkin bandara internasional dengan penduduk kita yang sangat terbatas. Ini juga terjadi di Bandara Internasional Silangit. Ini juga Pak Bupati kita merancang Untara ini. Pemikiran kita juga sebenarnya nggak mungkin, tapi yakin karena kita berdua bersama, berkeinginan bersama, mudah-mudahan ini terwujud di depan kita. Dan ada lagi ide lain setelah Untara, mungkin ada lagi ide lain yang cemerlang untuk kepentingan masyarakat Tapanuli Utara ya. Karena nggak pernah mungkin selesai Pak Bupati ini untuk berpikir ke depan. Tapi kan jadi terpacu juga jajaran Pemkab kan? Iya. Kita selesaikan. Ada yang terpacu, ada yang jadi ketinggalan kereta. Banyak juga yang ketinggalan berarti ya. Selesaikan Untara, masuk ke babak berikutnya, mungkin nanti akan kita lihat kemana arahnya ini demi kepentingan masyarakat. Dan itulah yang membedakan Pak Nixon jadi pemimpin itu sebenarnya kan, dia memikirkan hal-hal yang besar. Nah, apa himbauan Amang tentang kondisi COVID yang sekarang, biar masyarakat juga paham bahwa pemerintah terbatas anggarannya, terus kalau ada permintaan atau kebutuhan di masyarakat agar mereka juga bersabar ya kan, karena memang semua kesulitan ya bukan hanya ya kita aja tetapi hampir semua. Silakan Amang. Ya. Pada saudara-saudara semua, Amang Inang Lae Sudema, kita nama nonton Thomson Sirus TV channel. Saya Bupati Tapanuli Utara tetap menghimbau kepada kita semua untuk tetap semangat, bahwa di balik kesulitan itu selalu ada jalan, bahwa di balik cubitan Tuhan itu ada hikmat yang luar biasa. Maka kita selalu harus berdoa, bergandengan tangan. Kita hilangkan sifat elat, late, teal, dan kosong. Amin. Mari selalu kita cintai sesuatu yang baru. Mari kita selalu mencintai kepintaran, kepandaian, agar kepintaran, kepandaian itu dan keberhasilan itu bisa dalam genggaman kita. Tidak akan mungkin kita berhasil, tidak akan mungkin kita sukses kalau dalam diri kita sudah iri, sirik, dengki melihat orang yang sukses dan berhasil. Saudara-saudara semua, sekali lagi, COVID ini wabah dunia, termasuk di tanah kita, tanah Batak ini. Mudah-mudahan kita doakan ini cepat berlalu dan kembali kepada diri kita semua untuk selalu menjaga 3M. Kita doakan Bapak Presiden kita untuk selalu kuat dalam memimpin negara kita ini di tengah kondisi ekonomi, di tengah kondisi wabah seperti ini. Doakan juga kami, para pemimpin daerah, para pemimpin di desa, untuk selalu solid memikirkan bagaimana terbaik untuk masyarakat. Sekali lagi, kami tetap ingin rakyat kami maju dan sejahtera. Tidak ada pemimpin yang mencelakakan rakyatnya. Dan doakan Tuhan selalu memberikan hikmat kebijaksanaan pada kami para pemimpin yang sudah dipilih rakyat untuk tetap fokus membangun rakyat dengan segala kerendahan hati. Sekali lagi, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan memberkati Tapanuli Raya. Tuhan memberkati negara yang kita cintai, Indonesia. Horas, Merdeka. Oke, makasih banyak Pak Luhut Aritonang, Pak Nixon. Terima kasih dari Rumdis Sopo Rakyat Tarutung. Kami bersama Bapak Nixon dan Pak Luhut Aritonang menyapa Anda dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak. Horas.